Saya nggak, Pak? Iya, yang buka ini, yang sudah buka apa? Mikrofon. Baik, Pak. Teman-teman, agar kegiatan kita hari ini mendapatkan rahmatnya Allah untuk yang ini Islam semua, Pak ya? Iya kayaknya. Santapan. Oke. Saya Kita non. yang mana? Oh ya, Ada yang non muslim. Ah, iya. Bunda Peli. Biar menyesuaikan nggak apa-apa. ya, untuk yang non muslim mohon untuk menyesuaikan. Untuk yang muslim kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai. Oh, Selesai. baik, terima kasih Ibu Desi Ratnasari. Sama-sama, Bapak. Teman-teman, sebagaimana jadwal yang disampaikan dari panitia ya, itu kita hari ini adalah pertemuan pertama pendampingan ya, pendampingan terbatas pada tugas mandiri. Nah, di tugas mandiri kemarin sudah dipaparkan dan teman-teman tentunya juga sudah punya ya apa-apa yang harus dilakukan. Ronde dalam 25 hari efektif kan sudah sampai ke teman-teman semua ya. Saya kira sudah ya. Ya, sudah, Bapak. Sudah ya. Yang lain boleh buka mikrofon dulu, nggak apa-apa, kita lihat dulu. Nah, kalau kita atau teman-teman semua bisa mengikuti ronde itu, atau saya share screen dulu ya, biar bisa kita buka kembali sebentar. Saya buka dulu. Udah kemarin tuh. Ya, izin saya share screen ya. Apakah sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Sudah, Bapak, sudah. Iya. Nah, kita coba cek dulu. Jadi tugas mandiri ini jadwal BPM di Kabupaten Pendidikan Mahir ini kali ini sudah sampai di teman-teman semuanya. Sudah ya. Nah, bentuk tugas ini yang pertama adalah melaksanakan refleksi pembelajaran dan penelitian tindakan kelas di PAUD. Ya, ini harinya mulai hari ke-1 sampai hari ke-10 ya, sampai 10 atau 10 hari. Ini dimulai hari ini berarti. Tapi saya berharap kan kemarin-kemarin sudah bisa merefleksi ya di kelasnya masing-masing. Jadi ini sudah dimulai, bahkan sudah termulai harusnya. Kemudian ya, di pertemuan ini CPL-nya lama kalau bisa dibagi seperti ini ya. Per CPL ini nanti ngumpulnya 210. Jadi nggak main-main ini ya. CPL-nya ini banyak banget. Kemudian mengimplementasikan PAUD HI.
ini ada berarti tanggal 11, 12, 13, 14. Kita 4 hari. Ini tanggal 11 Juli ya, nanti akan dimulai Zoom meeting dulu. Tapi pelaksanaan Bapak Ibu implementasikan HI ini adalah selama 4 hari. Jadi nanti sebelumnya bisa ngobrol dulu ya, walaupun sebentar. Ya. Nah kemudian di materi-materi pilihan atau tugas pilihan ini ya, tugas pilihan artinya salah satu ya, bisa melaksanakan pengembangan kreativitas seni untuk belajar usia dini atau melaksanakan pengembangan kepribadian multikultur. Dipilih salah satu. Ini tanggal 15, 16, 17. Sudah ada 3 hari. Ya. Ini pertemuannya di pertemuan kelima. Tapi kalau nanti sekiranya teman-teman sudah ini ya pas sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi ini bisa mungkin kita ikutin ya. Nah, di tanggal 19 kita akan bersama ini. Kita bicarakan masalah ini. Kemudian teman-teman semua melakukan tugas yang namanya kunjungan belajar lokal. Kalau ini bukan pilihan, artinya semuanya ini CPA-nya 21, kemudian hari pelaksanaannya ini apa? 18, 19, 20. Jadi 3 hari ya, 19, 18, 19, 20. Nah, kemudian ada Zoom meeting, ini di pertemuan ke-6 ya, ini pada tanggal 22-nya. Oke. Nah, kemudian pertemuan ke-7, ini nanti tanggal 4 kita ketemu lagi. Nah, teman-teman siapkan betul hal-hal yang ketika pertemuan Zoom meeting ini nanti masalah-masalah yang muncul yang harus kita bahas itu sudah terketahui gitu ya, tersiapkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian melakukan kegiatan pengimbasan di gugus atau pusat kegiatan gugus PKG. Jadi boleh di gugus atau di PKG, pusat kegiatan gugus. Ya. Biasanya kalau hanya di gugus ini kan kumpulan beberapa lembaga ya, dari 5 sampai 10 lembaga biasanya. Tapi kalau di PKG ini pusatnya berarti ada di kecamatan. Nah ini bentuknya adalah bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang, nah ini penilaian tingkat kelas, implementasi polis integratif, kemudian pengembangan kreativitas seni pembelajaran usia dini. Artinya apa-apa yang dilakukan sebelumnya ini. Nah ini ada pengimbasan atau bertukar pikiran di tingkat gugus atau PKG. Nah kemudian yang terakhir, tugas terakhir ini waktunya pengimbasan ini 21 sampai 23. Ya. Kemudian ada pertemuan virtual ya, Zoom di tanggal 26-nya. Kemudian yang terakhir ini teman-teman menyusun laporan tugas mandiri. Nah ini ya 24 sampai 30 ya. 24 sampai 30. Artinya di sini ada berapa? Seminggu ya, 1 minggu. Nah kemudian di tengahnya ini di tanggal 29 ini ada pertemuan antar kita lewat Zoom meeting. Kemudian Zoom meeting terakhir sebelum final itu ada di tanggal 3 Agustus. Seperti ini teman-teman, rundown yang dengan taati betul ya, nanti biar tidak keteteran. Nah, total ini jumlah JP-nya adalah 210. Mungkin sebelum yang lain-lain, ada yang mau ditanyakan dulu di jadwal tentang tugas mandiri? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Mas? Untuk sementara aman kayaknya Pak. Aman ya, oke. Nah sekarang kita dialog dulu ya. Karena tugas saya bukan pemateri ya, tapi mendampingi.
Tapi kalau nanti mungkin ada yang ditanyakan lah kita bahas. Teman-teman, adakah yang punya masalah ketika kita melakukan refleksi di kelas Anda masing-masing atau di lembaga? Silakan. Pak, Ada yang mau berbagi? Ya, silakan Bu Desi. kan kalau kita nyusun refleksi itu sudah ada di mana ya? Sudah ada di pikiran atau cuma menuangkannya ke dalam tulisan tuh kayak mana Pak ya? Susah untuk nyusun katanya tuh nah kayak mana ya? Masih susah. Iya, iya. Refleksi ini sebetulnya kan pemikiran utama untuk ini ya. Ini adalah untuk awalan bagaimana kita bisa membuat etika. Ya. Artinya apa? Dengan merefleksi itu pertama yang harus kita dapatkan itu adalah hal yang harus kita tindak, yang harus kita trigger di situ. Jadi ada action, misalnya yang sangat menurut teman-teman itu sangat urgen dan membutuhkan satu perhatian khusus. Nah itu harus kita dapatkan. Misalnya kalau kita ngomong di PAUD itu kan ngomong perkembangan ya. Jadi di salah satu perkembangan anak mungkin sub perkembangannya. Karena apa? Di pendidikan tindakan kelas ini harus spesifik gitu ya, harus spesifik sehingga ada masalah yang ditangani secara spesifik. Misalnya begini. Atau mungkin yang lain, mungkin ada yang mau menyampaikan, mungkin sudah punya gagasan tentang ini, refleksi ini. Sudah ada yang mau mulai? Hai teman-teman, masih baik. Enggak ada. Ya, contohnya misalnya begini. Misalnya saya ambil contoh yang gampang mungkin ya. Kalau di tempat Ibu Desi Ratnasari ini mungkin ada anak yang di aspek perkembangan bahasa misalnya. Nah ini ada anak yang menurut Ibu Desi kok kosakatanya ini masih sangat sedikit. Misalnya gitu ya, tentang kosakata. Atau kemampuan dia berbicara itu juga belum ada keberanian misalnya. Atau ketika dia tidak berdialog dengan temannya ini ada kesulitan. Misalnya itu dianggap satu masalah. Kemudian Bu Desi berpikir, apa ya yang harus kita lakukan, harus saya lakukan agar anak ini bisa perkembangannya muncul gitu ya, atau bisa segera tercapai gitu ya di usia mereka. Nah kemudian berpikir apa alat atau apa yang akan digunakan sebagai ya sarana untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah begitu Bu Desi. Misalnya kita misalnya ini contoh aja ya. Ibu Desi mau menggunakan metode yaitu misalnya main peran gitu ya. Jadi yang akan Ibu gunakan adalah alat atau bermain untuk anak melalui main peran. Nah ini diambil ini gitu ya. Nah dari hal yang saya sampaikan ini kita dapat satu kesimpulan. Tinggal nanti yang di ya ada pertanyaan kan. Nah itu menjadi nah kemudian dirumuskan sempitkan ya dengan aku kalau bicara yang akan diangkat oleh IPC. Nah setelah itu kemudian ketemu tadi alat yang mau dipakai untuk meningkatkan kemampuan anak dalam masalah cara ini. Nah kemudian diangkat itu yaitu apa tadi kita ngambil contohnya misalnya main peran ya. Nah main peran ini diangkat. Bisakah main peran ini untuk nah itu tadi bla 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 atau mengangkat anak membantu anak untuk mengoptimalkan dalam masalah bahasa khususnya dibicara itu tadi gitu ya. Nah itu contoh-contoh refleksi seperti itu Ibu
nanti nyusun nyusun kalimatnya kan terbiasa aja. Yang penting memulai. Nanti kalau sudah mulai, saya akan siapkan untuk Google Drive sementara ya sebelum mengumpulkan tugas. Itu untuk tempat Ibu mencoba mengupload apapun yang ditulis oleh teman-teman. Ya. Nah, nanti Ya, yang baik. sudah diupload teman-teman itu saya akan lihat, kemudian kalau saat itu juga bisa saya refleksi hasil karya Ibu itu, nanti saya akan edit-edit di situ atau akan saya berikan masukan lewat langsung ya, lewat file-file yang dikirim seperti itu Ibu. Iya. Bisa terbayang Bu Terima Desi? kasih. Ada yang lain? Silakan. Betul, bisa, Pak. Makasih, Pak. Iya. Pakai alat juga Boleh. boleh ya, misalnya jadi Ibu menggunakan alat peraga untuk mengatasi apa, itu boleh ya. Nanti Kalau bisa. ngusul, saya kan udah sudah judul nih, Pak. Boleh nggak Bapak? Judulnya tuh saya mau mengangkat tentang meningkatkan keterampilan sosial kelompok B melalui kegiatan bermain peran makro. Oh boleh Bu, boleh. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin? Ibu Ratna Dwi, ada sesuatu? Iya, Pak, mohon maaf baru bisa gabung soalnya tadi suaranya nggak kedengaran, Pak. Oh iya, iya. Bisa minta tolong diulangi, Pak, dari poin 1 tuh, Pak. Oke, ya. Bentar ya. Ya. Yang untuk melaksanakan refleksi, ya. Iya, cekson. Bisa diterima Bu Ratna? Iya, iya. Iya, Pak, jelas. Iya. Jadi ini contoh aja ya, nanti diluaskan seluas-luasnya karena Ibu yang tahu tentang lembaga Ibu sendiri kan. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Yang pertama sifat dari PTK itu jelas harus selesai. Nah, ini harus kita pahami dulu, permasalahan itu harus selesai. Nah, kemudian bagaimana kita merefleksi? Saya membayangkan Ibu sudah punya kasus-kasus kemarin ya, karena di sekolah Ibu. Iya. Iya, misalnya dari sekian banyak kasus, itu Ibu sorot atau buat highlight gitu di salah satu yang ada di lembaga ya. Karena PAUD ini bicara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau jangka pendek ini tentunya perkembangan yang bisa kita lihat. Kalau pertumbuhan kan tentunya panjang. Penilaian tindakan kelas ini, apalagi dalam rangka tugas mandiri ini kan waktunya pendek. Nah, sehingga Ibu bisa melihat dari salah satu kasus yang muncul dari beberapa aspek perkembangan yang ada di lembaga itu dijadikan salah. Misalnya Bu Desi tadi mengatakan sosial. Jadi bagaimana kita bersosial dengan bebas, itu punya anak-anaknya nanti memiliki sosial. Iya. Kemudian bagaimana cara dia akan menjadikan problem sosial ini atasi. Nah, mereka memilih satu alat yang namanya metode Bu Desi mengatakan main peran makro. Ya, Pak. Iya, sebagai alat kita mengoptimalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tindakan pertama kita awal sebelum apa ini wujudkan untuk yang anak seperti apa
Sampai beras. Nah, bagaimana cara Oh. menuliskannya? Menuliskannya ya nanti yang pertama akan menjadi banyak masalah kan. Kemudian yang kedua, latar belakang kisahnya itu dirumuskan setelah diaktifkan. Jadi masalah dan masalah. Nah, kemudian bagaimana kita mengantisipasi masalahnya itu temu, jadi media atau alat atau apa metode yang digunakan. Nah, begitu. Nah, itu nanti menjadi detail kan akhirnya. Misalnya, jadi tadi kan sudah disebut. Jadi, mengoptimalkan pengembangan sosial menggunakan Media. jangan Ya. jadi kalau KTK mana, ini mana semester. Begitu Bu Ratna secara umum. Oh, baik Pak. Iya. Ya, silakan dilanjut kemudian. Lanjut lagi Pak. Ya, lanjut. Oke. Nah, seperti itu, Ya. teman-teman nanti juga bisa diperkaya dengan, sekarang kan sudah dunia virtual ini kan sudah sedemikian luasnya. Jadi diperkaya dengan melihat-melihat ya, contoh-contoh dari PPK yang ada di dunia maya. Ada lagi yang lain? Sebelum saya tambahkan trik-trik. Belum ada ya, artinya aman-aman saja ya. Yang saya harap sekali lagi jurnal ini, jurnal jadwal PTM Diklat Berjenjang ini dipenuhi ya, dipatuhi maksud saya, dipatuhi. Nanti biar bisa selesai dengan bagus dan tepat pada waktunya. Ini yang paling penting. Baik, teman-teman, kalau belum ada lagi, saya akan memberikan beberapa trik barangkali. Walaupun saya yakin teman-teman di sini mungkin banyak yang sudah S1 ya. Biasanya kalau guru PAUD ini banyak juga yang sudah S1 tetapi kasusnya belum linear, ada yang seperti itu. Ya. Nah, ada sedikit perbedaan-perbedaan antara penelitian secara umum dan penelitian tindakan kelas yang kemarin insya Allah sudah dibeberkan atau sudah dikupas mungkin oleh pemateri dalam hal ini Pak Dr. Ali Nugroho. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan di situ adalah ya, penilaian tindakan kelas itu adalah berlaku di kelas. Jadi ada kasus di kelas, kemudian kita angkat kasus, dipersempit kasusnya, kemudian kita cari tahu jalannya apa yang untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian dituntaskan sampai selesai masalah. Jadi endingnya itu adalah menyelesaikan masalah ya, penelitian tindakan kelas. Nah, berdasarkan apa atau dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita melakukan tindakan yang dibagi menjadi siklus-siklus. Tentunya sudah diajarkan, sudah dipaparkan ya. Jadi minimum siklus yang dilakukan itu adalah dua siklus. Kenapa dua? Ya karena kalau hanya satu siklus itu bisa jadi itu belum sempurna ya. Mungkin kesalahan kita dalam penelitian atau kesalahan kita dalam mengambil kesimpulan. Nah itu maka perlu ada siklus berikutnya. Yaitu bahkan kalau misalnya siklus satu itu dianggap kita sudah berhasil, maka tetap lakukan siklus kedua. Karena untuk meyakinkan baik itu oleh pembaca maupun diri kita sendiri. Nah kemudian bagaimana kalau dua siklus kok belum mencapai? Kan setiap siklus itu kita harus refleksi. Nah kita refleksi. Kenapa? Atau mungkin karena metodenya atau alatnya atau apanya yang kita gunakan tidak tepat. Nah itu kita refleksi lagi. Kita boleh lakukan siklus berikutnya dengan perubahan-perubahan tentunya. Perubahan-perubahan apa yang harus kita rubah di situ. Sehingga ya mudah-mudahan karena keterbatasan waktu juga di siklus ketiga itu sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Itu penelitian tindakan kelas. Nah kemudian
penelitian ini kan karya ilmiah. Nah, di karya ilmiah itu memiliki ciri ya. Jadi ciri-ciri karya ilmiah itu adalah bahwa kita melakukan ini ada dasar-dasar rujukannya. Dasar rujukannya. Jadi kita merujuk pada apa? Kita menyampaikan ini. Misalnya Ibu Desi tadi mengambil tentang main peran. Di main peran ini nanti sedikit dikupas ya. Jadi dikupas menurut siapa, nah dia berfungsi apa kelebihan dan kekurangannya itu dikupas berdasarkan atau merujuk ke para ahlinya. Baik, Pak. Nah, dalam hal ini kita melihat sumbernya. Nah, ini yang saya akan sampaikan, teman-teman. Dalam mencari sumber-sumber seperti ini, saya sudah, kalau nggak salah sudah saya upload beberapa YouTube itu ya, beberapa YouTube. Artinya gini, saya akan katakan, sekarang di dunia digital ini banyak aplikasi yang berbasis AI ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Sehingga Ibu bisa dengan cepat mendapatkan, misalnya, Bu Desi tadi membuat satu paragraf yang berkenaan dengan itu tadi masalah tadi, yaitu masalah main peran. Ya. Nah, kemudian diupload mengenai AI beberapa software yang bisa digunakan untuk minta rujukannya. Nah, nanti akan ditunjuk di sana, akan diberikan rujukan. Itu bisa dipakai, teman-teman, sehingga tidak terlalu kehilangan waktu ya, karena sekarang memang alat-alatnya sudah banyak. Beda kalau zaman saya dulu kan harus keluar masuk perpustakaan, nyarinya juga sangat sulit. Nah, sekarang Ibu manfaatkan yang seperti itu. Ya. Baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Salmaria? Belum? Baik, kalau belum. Jadi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang bisa kita pakai, silahkan dipakai. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum terbiasa menulis karya ilmiah, teman perlu ya memikirkan bagaimana nanti penulisan laporannya itu bisa efektif dan efisien. Ya. Nah, ini ada beberapa tool yang bisa digunakan. Ya. Yang saya harap teman-teman nanti bisa mencari, atau juga mungkin saya bantu ya beberapa tutorial berkenaan dengan masalah tersebut ya. Misalnya dengan Mendeley, dengan apa gitu ya, sehingga hal-hal yang harusnya kita susah payah bisa menjadi lebih mudah. Kemudian juga bisa kita mencari dengan cara-cara konvensional kemarin-kemarin yang sudah dilakukan, misalnya secara umum kan pemakaian bisa menggunakan Google Scholar ya, untuk kita mencari penelitian yang sepadan ya, yang senada dengan apa yang akan kita teliti. Nah, seperti itu teman-teman caranya nih. Jadi memang harus asik di depan komputer atau di depan HP. Maka siapkan waktu yang luang, yang longgar, mungkin di malam hari, nggak tahu setengah jam atau sampai 1 jam, untuk kita bisa mengerjakan dengan cara efisien dan efektif. Gitu. Silahkan teman-teman, ada yang mau menyampaikan, mungkin jenengan mau cerita tentang gagasan jenengan mengenai refleksi yang sudah ada di benak pemikiran saudara, boleh silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Bu Ratna, silahkan. Kalau saya mengangkat itu tentang bahasa, bisa kayak Pak kira-kira bahasa anak gitu? Bisa, merefleksi bisa. Tentang bahasa anak. Jadi begini, kalau melalui media
bermain peran itu kayaknya sih menurut saya sih kurang cocok. Terus saya tuh punya ini pernah ngerefleksi anak tersebut itu melalui media gambar ternyata nyambung gitu Pak. Kalau kita bawa komunikasi, anak itu mengulang gitu ceritanya Pak. Belum bisa diajak komunikasi. Kalau kita bertanya, anak tersebut mengulang pertanyaan kita gitu. Eh, Terus dari media gambar itu pernah saya mencoba, saya menunjuk sebuah gambar begitu, anak tersebut bisa bercerita Pak. Tapi kalau dari bermain mikro, anak itu belum bisa gitu Pak. Untuk komunikasi bersama teman-temannya gitu belum. Kira-kira yang cocok judul itu apa ya Pak? Bahasanya itu sulit untuk apa ya menyambungkan katanya gitu nah Pak. Kira-kira Di, yang cocok bagaimana? iya. Ibu nanti Bu Ratna pakai main peran makro juga bagus. Boleh aja nanti tergantung yang mendalami ya. Ketika Bu Mm-mm. Devi Ratna menggunakan peran makro juga nggak masalah. Nah, jika Mm-mm. Ibu Ratna menggunakan gambar juga nggak masalah. Artinya itu menggunakan media kan. Media. Media nggak masalah. Jadi nanti judulnya ya itu meningkatkan Heeh. media gambar melalui Heeh. media gambar di Atau benda konkret seperti itu bisa Pak? jangan benda konkret di ini kan aja disisipkan. Disempitkan. Ya kalau media gambar ya disampaikan media gambar. Melalui media gambar atau Iya, cerita bergambar cerita seperti itu Pak? bergambar. Kalau nanti cerita bergambar ya cerita bergambar. Mm-mm. Di nah, itu. Oh iya, Kayak baik itu Pak. Terima nah, kasih banyak. ya Iya. nanti itu dikasih ininya ya. Kenapa media gambar ini diangkat? Kalau menurut teori seperti apa gitu ya? Dan dicari rujukannya. Nanti ketemu. Saran tadi Siap Pak, siap. berita. Baik, bagus Siap, sekali terima Mbak kasih. Ratna sudah mulai aktif. Saya kira teman-teman yang lain mungkin juga sudah punya sebetulnya gambarnya, tinggal memulakannya seperti apa. Kalau nulisnya seperti apa, nanti dimulai aja. Seperti apa nanti disampaikan nanti saya siapkan Google Drive untuk saya bisa melihat. Nah, ketika memulai itu nanti akan ngalir kalau sudah ada bimbingan-bimbingan. Baik, yang lain Bu Siti mungkin menyampaikan gagasan. Silakan. Nah, izin, ini kan saya lagi buat judul nih, masih ngerancang sih Pak. Nah, di sini sih berbagi aja. Ini awalnya kan meningkatkan kemampuan motorik halus anak dalam menghias gambar dengan teknik kolase melalui berbagai media bahan alam pada kelompok B. Nah, itu peningkatkan. Iya, kalau PTK jadi meningkatkan Bu. Meningkatkan. Soalnya kata-katanya mengeluarkan bahas ke Nggak apa-apa, komputer, yang ke penting laptop itu. nanti ditulis dulu, nggak apa-apa. Kalau penyempurnaan itu kan sambil jalan. Baik, Pak. Terima kasih. Bagus sekali itu Bu, jadi nanti pakai media ya. Diangkat medianya untuk menyelesaikan itu kan. Saya ini sambil mau ujian kan tanggal 30 nanti ujian UT. Jadi Di cari S1 Pak, cari ujian apa Bu? Pak. Oh iya, lah Ya, sekalian aja malah. ini. Baik. Silahkan yang lain. Di sini masih ada Ibu Deviola masih bergabung? Apa gagasan? Masih Pak, Oh, silahkan Bu, sampaikan. saya punya eksplorasi bentuk-bentuk geometri dengan berbagai media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada kelompok TKA SKB Tanah Tidung. Baik, Ibu Febiola, kalau saya sarankan diambil yang sangat spesifik ya, yang lebih spesifik. Karena ya kita meneliti peneliti dengan kelas, nah ini punya sifat-sifat khusus kan, sifat khusus. Jadi nanti disampaikan apa-apa yang mau diangkat dari sekian banyak itu apa gitu ya. Coba sekali lagi Bu
Febiola tadi. Eksplorasi bentuk-bentuk geometri dengan berbagai media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah ini, kualitas pembelajaran ini kan sangat luas sekali ya. Satu luas Ya, sekali. Nah, nanti bisa diambil kasus yang biar nanti Ibu lebih sederhana. Kalau ini sifatnya umum, artinya umum ini bisa pembelajaran di mana aja, itu sangat bagus ini sebenarnya, tapi bukan penelitian dengan kelas, Bu. Ini kalau nanti Ibu meneliti penelitian yang sifatnya umum atau penelitian grande teori misalnya, nah ini bisa dilakukan dengan baik dengan model judul yang Ibu sampaikan ini. Tapi untuk penelitian dengan kelas, lebih baik saya sarankan yang lebih khusus. Medianya boleh Ibu pakai itu, tapi untuk ngangkat apa? Jangan secara umum banget, ya, meningkatkan kualitas pembelajaran itu kan sangat luas banget. Nah, nanti disebutkan misalnya pembelajaran di apa gitu ya, di aspek apa gitu ya. Itu mungkin nanti akan lebih mudah dalam menyusun dan menyelesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Begitu Bu Febiola, tapi nggak masalah, nanti Ibu tulis aja seperti apa, nanti akan saya dampingi ya ketika ini. baik, Kak. Yang penting memulai ya Bu Febiola. Baik, terima kasih. Kak, terima kasih. Bu Katarina, silakan gambaran apa Bu Katarina? Bisa, mungkin yang lain ada Bu Ella di sini. Hadir, Pak. Iya, iya. Silakan sampaikan pendapat Bu Laila. Ada yang mau disampaikan belum Bu Laila? Belum ya? Oh, baik, Pak. Halo, Pak. Ya, oke. Halo, Pak. Ya, halo. Kedengaran nggak, Pak? Ya. Oke. Untuk saya, meningkatkan kemampuan numerasi anak melalui bermain flashcard. Oh ya, agak terganggu memang ya. Mungkin jaringannya ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman menulis ya, apapun ditulis. Jadi paling tidak gagasan ya, gagasan dulu nggak apa-apa, belum latar belakang. Jadi seperti tadi masih gagasan, kemudian dalam selembar itu ya nanti di-upload di draft yang nanti saya siapkan di grup WhatsApp ya. Bu Salmaria? Halo Bu Salmaria? Oke, mungkin belum aktif. Ibu Katerina Indriani, ada Bu Katerina? Izin Bapak, Iya. saya meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode bercerita pada anak usia 4-5 tahun. Iya. Jadi mulai bercerita boleh Bu, bagus sekali. Nanti dicari aja literaturnya tentang cerita itu ya. Dan Siap, dicari Bapak. penelitian yang sepadan. Gitu. Iya. Saya kira teman-teman sudah punya semua, tinggal mengembangkan. Coba sebentar saya akan. Izin, Pak. Iya. Saya ada, saya cek, Pak. Yang saya kurang baru tadi. Bagaimana Ibu? Untuk judul saya ada di chat, Pak. Oh iya, iya. Ibu bagus sekali, tapi lospad ini lebar sekali, Ibu. Lebar sekali. Mungkin bisa disempitkan. Nah, nanti alat-alatnya pakai lospad, gitu ya.
Ya, lospat ini kan sebetulnya bentuk alat dan bahan yang terlepas itu namanya lospatnya. Jadi boleh nanti dicari yang agak sempit biar tidak menyulitkan ibu. Jadi kegiatan bermain apa, nah nanti ini alat-alat bertanya itu memanfaatkan lospat gitu ya. Mungkin dengan mengelompokkan atau dengan apa gitu ya, atau membantu apa gitu ya. Sangat mungkin. Baik, Bu Laila sudah coba. Yang belum menyampaikan Ibu Maria ada di sini masih bisa Pak? Baik, saya akan siapkan draft ya. Nah, teman-teman, saya sudah kirimkan alamat draft yang bisa digunakan untuk mengupload ya, untuk konsultasi. Itu baik di chat ini maupun di WA kita, grup WA kita. Nah, nanti apapun yang menjadi gagasan teman-teman ditulis ya, kemudian di-upload di situ ya. Nah, tulisannya jangan PDF, nanti saya kesulitan. Jadi dalam bentuk doc aja, dokumen yang bisa langsung saya ini kan olah. Nah, yang harus dimulai berarti apa? Nanti kalau sudah punya gagasan seperti ini, teman-teman bisa cari sebanyak mungkin sebagai referensi jenis-jenis BTK untuk anak usia dini, kan banyak sekali ya. Nah, saya harap nanti bisa menggunakan Google Scholar atau yang lain. Nah, saya akan contohkan misalnya, saya share dulu ya. Nah ya, dengan Google Scholar ini Ibu bisa mencari contoh-contoh jurnal banyak sekali ya. Misalnya tentang PTK. Banyak sekali ya, nanti tinggal ada motor-motorik halus ya. Tadi ada yang menyampaikan. Nah, di sini banyak sekali, nanti bisa sebagai gambaran ya. Bisa sebagai gambaran. Gambaran awal sebelum itu meningkat. Upaya meningkatkan motorik halus anak melalui bla 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 bla, ini ada kan. Meningkatkan keterampilan motorik halus melalui apa. Seperti itu ya. Jangan lupa di
mulai apapun yang bisa dilakukan. Baik, ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan atau dibahas? Pak, tadi Google apa ya, Pak? Ya. Buka Google apa ya, Pak? Oh iya, ya. Kalau untuk jurnal-jurnal atau yang berkaitan dengan ilmiah itu Google Scholar. Ya ini contohnya sih. Ya ini. Jadi Google Scholar yang dipakai ya. Google Scholar. Terima kasih, Pak. Ya. Ini Bu, yang ini Google Scholar. Nanti biar dia langsung mengarah ke karya ilmiah kan. Baik. Ini saya tutup ya. Saya kira nanti bisa untuk jaga. Oke gitu ya. Jadi mulailah gagasan tadi, kemudian di-upload di itu ya draft yang sudah saya siapkan. Jangan lupa filenya diberi nama panjenengan. Nama panjenengan. Jadi misalnya gagasan Desi Ratnasari gitu ya, atau Desi Ratnasari gagasan gitu ya. Saya kira kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu. Ya, cukup 1 jam sudah lebihnya kalau tidak ada yang mau di ini. Atau kalau nanti ketemunya di tengah ya bisa ya komunikasi lewat WA ya. Nah, kalau saya sarankan, ya. Ya, siapa masuk? Di sini ada Ibu Hastuti, betul? Halo. Ya, baik. Nah, karena memang komunikasi lewat virtual ini untuk Kaltara ini memang agak kesulitan. Nanti akan saya rekam ya. Akan saya upload di YouTube aja ya biar efektif. Terus nanti linknya saya berikan ke teman-teman bagi teman-teman yang belum bisa masuk. Baik Pak, baik Pak, setuju. Iya. Baik, saya kira begitu. Kemudian teman-teman yang serasa di tengah pengen konsultasi langsung ke WA saja, tidak harus menunggu di pertemuan Zoom ya. Saya kira itu. Baik, kalau tidak ada yang perlu kita bahas lagi, nanti tinggal Ibu melakukan mencoba-mencoba, kemudian di-upload ke tugas itu. Saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, gitu ya. Baik, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta pemelihara kita semuanya, dengan bersyukur bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu nanti di WA atau di Zoom yang akan datang. Baik Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Mohon maaf. Doain kami semoga cepat selesaikan. Iya, pokoknya diikuti itu ya rundown acaranya itu. Jurnal acara itu biar nanti tidak kelewat. Siap, terima kasih. Iya, iya, gitu ya. Terima kasih, saya izin live ya Pak. Sama-sama. Saya juga izin live ya Pak. Assalamualaikum. Sama teman-teman semuanya. Ya, saya juga izin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman bisa langsung keluar aja nggak apa-apa saya kira.